Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F, dan berikut adalah video presentasi kami mengenai materi pajak penghasilan. Silakan simak videonya. Perkenalkan, nama saya Natali Soeharto dengan NPM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Perkenalkan, nama saya Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Jadi, pajak penghasilan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 pada awalnya. Tetapi, kembali mengalami harmonisasi atau perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak tersebut, di mana pajak penghasilan ini merupakan pajak langsung atau dapat disebut oleh pajak negara yang berarti dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan. Berarti pajak penghasilan ini tidak boleh dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain ataupun dimasukkan ke dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi untuk suatu badan atau bentuk usaha tetap. Lalu selanjutnya subjek pajak. Subjek pajak dari pajak penghasilan ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, lalu badan, dan bentuk usaha tetap. Jadi, subjek pajak dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka mereka disebut sebagai wajib pajak. Lalu, selanjutnya objek pajak. Jadi, objek pajak dari PPh sendiri itu adalah penghasilan. Penghasilan di sini diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dalam negeri maupun dari luar Indonesia atau luar negeri, di mana penghasilan ini dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak itu sendiri, baik dalam bentuk apa. Lalu untuk bentuk-bentuk dari objek pajak selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara PPh final dan PPh non-final. Seperti yang udah kita ketahui nih sebelumnya, bahwa pajak penghasilan itu dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat pemotongan dan pemungutannya, yaitu ada PPh final dan PPh non-final. Pada dasarnya, untuk mengetahui perbedaan antara keduanya ini, kita harus memahami terlebih dahulu mana sih penghasilan yang dikategorikan sebagai objek PPh final dan mana penghasilan yang dikategorikan objek PPh non-final. Untuk hal-hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Dan sekarang saya akan menjelaskan perbedaan PPh final dan non-final berdasarkan bahasa secara umum. Yang pertama, ada perbedaan berdasarkan pencatatan atau pelaporan penghasilannya pada SPT tahunan. Objek PPh final tidak dapat digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum, sedangkan pada PPh non-final, penghasilannya dapat digabung dengan penghasilan-penghasilan lainnya selama tahun tersebut.
Contoh, misalnya Pak Rehan merupakan seorang pegawai administrasi pada PT ABC nih, dan ia mendapatkan upah per bulannya itu sebesar 6 juta per bulannya. Lalu, selain menjadi pegawai administrasi, ternyata ia juga berwirausaha yang memperoleh omset hingga 4 juta per bulannya. Jadi, total penghasilan yang akan dikategorikan sebagai objek PPh non-final pada SPT tahunan yaitu sebesar 10 juta. Nah, lanjut kita. Selain pekerjaan-pekerjaan tersebut, ternyata Pak Rehan ini masih memiliki sumber pendapatan lainnya, yaitu penghasilan dari sewa bangunan yang ia miliki, sebesar 2 juta per bulannya. Namun, penghasilan dari sewa bangunan ini tidak dapat dijumlahkan dengan total penghasilan sebelumnya, karena penghasilan sewa bangunan termasuk kategori PPh final yang tidak dapat digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lainnya. Lalu yang kedua ada berdasarkan perhitungan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penghasilan. Pada perhitungan PPh final, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, atau memelihara penghasilan tidak dapat dikurangi. Sedangkan pada PPh non-final, biaya-biaya tersebut itu dapat dikurangi. Mengapa sih kok demikian gitu? Karena tarif pajak PPh final itu sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi meskipun ada biaya-biaya lainnya. Selain itu, PPh final dirancang untuk menjadi jenis pajak yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Dengan adanya ketentuan ini, maka perhitungan pajak PPh final ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir ada perbedaan berdasarkan pemotongan pajaknya. PPh final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak ini menerima penghasilannya. Artinya, pajak dikenakan PPh final tidak lagi dihitung pada SPT tahunan karena sudah dianggap lunas saat pemotongan pajak dilakukan. Berbeda dengan PPh tidak final. PPh tidak final adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang perlu diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum pada pelaporan SPT tahunan. Artinya, pajak yang dikenakan per bulannya akan tetap dihitung kembali pada SPT tahunan sebagai kredit pajak dengan melampirkan bukti potong yang telah dilakukan oleh WP Badan atau pemotong pajak setiap bulannya. WP perorangan akan dianggap belum melunasi kewajiban perpajakan ini selama pelaporan SPT tahunannya itu belum terselesaikan. Nah, tadi kan saya sempat mention tentang bukti potong. Mungkin teman-teman di sini penasaran, apa sih bukti potong itu? Bukti potong merupakan dokumen yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan yang ia terima. Dokumen ini tuh harus mencantumkan nama pemotong, NPWP pemotong, tanggal pemotongan, dan nominal yang telah dipotong. Lalu fungsi bukti potong itu untuk apa sih? Fungsi bukti potong yaitu menjadi data atau alat kontrol DJP untuk memastikan bahwa si penerbit bukti potong telah melaporkan aktivitas pemotongan pajak itu pada SPT pribadinya dan si pemotong berkewajiban untuk menyetorkan pajak-pajak tersebut kepada negara. Dan bukti potong ini ada pada objek PPh final maupun PPh non-final. Bukti potong pada objek PPh final tidak dapat digunakan sebagai pengkreditan pajak pada SPT tahunan karena pajak tersebut sudah dianggap final dan lunas langsung pada saat pemotongan pajak dilakukan. Sebaliknya, bukti potong pada PPh non-final diperlukan oleh WP untuk melaporkan kredit pajak dan memberikan fleksibilitas bagi WP untuk menyesuaikan jumlah pajak yang masih terutang sepanjang tahun pajak tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang contoh PPh non-final yang tercantum dalam pasal-pasal. Sebelumnya perlu diingat, mengapa disebut PPh non-final? Hal ini karena jumlah pajak yang sudah dibayar ini akan dihitung ulang bersama dengan penghasilan lain untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau kelebihan bayar yang perlu disesuaikan. Langsung contoh pertama yakni PPh pasal 21, yakni pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
yang merupakan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. WPOP sendiri adalah wajib pajak orang pribadi. Lalu contoh kedua yakni PPh pasal 22, yakni pemotongan pajak atas kegiatan perdagangan, impor, lelang yang dikenakan ke BUMN, BUMD maupun instansi lainnya yang melakukan kegiatan terkait. Lalu pemotongan atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar migas. Lalu yang ketiga, penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan persewaan. Lanjut ke contoh ketiga, yakni PPh pasal 23, yakni pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, lalu sewa, kecuali sewa tanah atau bangunan, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lain, selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Contoh berikutnya, yakni PPh pasal 24, berupa PPh atas penghasilan WNI di luar negeri. Artinya, yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang asalnya dari luar negeri. Contoh terakhir yakni PPh pasal 25 dari Undang-Undang PPh, yakni angsuran PPh yang harus dibayar sendiri setiap bulannya. Ini gunanya untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Contoh PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga dari deposito, tabungan, obligasi, dan simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang kedua, penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Yang ketiga, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang keempat, PPh final pasal 4 ayat 2 dikenakan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya, termasuk transaksi derivatif perdagangan di bursa. Ada 3 bentuk utama bisnis organisasi, yaitu yang pertama, perseorangan. Perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Yang kedua, persekutuan, juga disebut dengan partnership, yang merupakan perusahaan didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, perseroan, juga disebut dengan perseroan terbatas atau PT, yang merupakan badan hukum persekutuan modal. Selanjutnya, yaitu yang dikecualikan dari objek pajak. Contohnya yaitu bantuan atau sumbangan, lalu juga ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, lalu ada juga pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen, dan juga iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Lalu juga ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persenan komanditer. Selanjutnya juga ada penghasilan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan model Ventura, lalu ada juga beasiswa, dan yang terakhir yaitu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Nah, itu tadi merupakan presentasi kami mengenai materi pajak penghasilan. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.